sesuai dengan arahan Pak Presiden, di mana penetapan NIP untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini maksimal harus sudah ditetapkan 1 Oktober 2025. Kita berharap di tahun 2026 program prioritas yang terkait dengan Astra-Cita ini betul-betul mendapat dukungan dari pemerintah dari segi anggarannya. Karena ini sangat penting bagi kita, di mana ASN sampai saat ini data dari Kedeputian Sidigi sejumlah 5.281.628 ya. Mungkin ada penambahan karena ada penetapan terkait dengan P3K. Baik yang tahap 1 maupun juga tahap 2, dan tentu ini masih berproses sesuai dengan arahan Pak Presiden, di mana penetapan NIP untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini maksimal harus sudah ditetapkan 1 Oktober 2025. Dengan data ini tentunya akan bertambah ya, dari 5.281.624 sesuai dengan nanti penetapan NIP atau pertimbangan teknis yang diberikan oleh kami, yang selanjutnya ditetapkan surat keputusan oleh masing-masing pejabat pembina kepegawaian. 1 September 2025 jumlah ASN kita adalah 5.359.209. Hari ini mungkin sudah lebih dari itu karena ada P3K dalam rentang 25 hari ini yang terbit SK pengangkatannya. Jadi 5.359.209 orang ASN, di mana 3.634-nya 3.634.413 atau 68% itu adalah PNS. Dan P3K-nya 32% atau 1.724.796. Kondisi 1 September, cut off 1 September 2025. Dan hari ini masih terus berproses pengangkatan P3K. Kalau PNS-nya, CPNS-nya mungkin sudah selesai. Nah, dilihat dari instansinya, apakah daerah atau kementerian lembaga, maka paling banyak ASN kita adalah ASN di pemerintah daerah sebanyak 4.122.843. Kemudian yang pemerintah pusat atau kementerian lembaga ada 1.236.366. Jadi 23% di pusat, 77% di daerah. Dari sisi gender, Bapak Ibu sekalian, dominasi atau dominan wanita. Nah, jadi bapak-bapak jangan bangga dulu. Kalau diadu jumlahnya antara ASN wanita dan ASN laki-laki lebih banyak wanitanya. Mengapa bisa lebih banyak wanitanya? Karena ASN kita sebagian besar adalah tenaga pendidikan, guru, dan tenaga kesehatan. Dan itu dominan ibu-ibu atau wanita. Ini kondisi dari sisi gender. Kemudian dari sisi pendidikan sudah lumayan bagus, di mana S1 D4-nya 63% atau 3.355. Dan dari jabatan yang struktural hanya 6% karena administrator dan pengawas sudah relatif dikurangi, tinggal JPT untuk administrator dan pengawas mungkin di daerah yang masih banyak dan di UPT. Kemudian untuk fungsional ada 3.491.633, di mana yang paling banyak adalah fungsional guru. Ya, fungsional guru untuk PNS maupun P3K-nya, kemudian diikuti oleh medis atau tenaga kesehatan. Ini kondisi dari postur dari ASN kita. Apakah ini cukup atau belum atau berlebih? Ini pertanyaan yang sering muncul di masyarakat. Dari sisi jumlah mungkin sudah cukup. Jumlah agregat keseluruhan. Tapi kalau dilihat per masing-masing jabatan, mungkin ada yang berlebih, mungkin ada yang kurang. Apalagi kalau dilihat di instansi atau penempatannya. Bapak Ibu sekalian,
Di kota-kota kabupaten, ibu kotanya mungkin cukup, tapi di pelosoknya mungkin kurang. Maka salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah CPNS tidak boleh mengajukan pindah, ini mulai 2019, minimal 10 tahun di tempat yang dia lamar. Ya. Mulai 2019, 2018 masih 5 tahun, 2019 10 tahun, bahkan di 2021 atau 2023 itu 12 tahun. Jadi ada surat pernyataan dan ada pengaturannya itu. Dari sisi generasi Bapak Ibu sekalian, yang paling banyak adalah generasi Y, yaitu 57%. Ini kelahiran 1977 sampai dengan 1994. Dan ini pasti relate atau linear dengan usia ataupun masa kerja. Lanjut, ini kondisi data atau postur atau profil ASN kita. Dari data tersebut kita bisa mendapatkan banyak informasi, apalagi kalau kita masuk lebih dalam, lebih detail data tersebut. Nah, apa yang dilakukan oleh BKN? Antara lain salah satunya untuk mendukung Astacita, Bapak Ibu sekalian, kalau dulu pengelola kepegawaian di instansi ketika menyusun perencanaan kebutuhan atau istilah yang familiar adalah usulan formasi. Itu biasanya, bukan biasanya, dasarnya adalah Anjap ABK, tetapi Anjap ABK-nya itu normatif saja bahwa tidak melihat spesifikasi, potensi daerah, kemudian pencapaian visi misi kepala daerah ataupun pencapaian visi misi pemerintah. Hanya garis besar, kalau SD butuh guru SD sekian per rombongan belajar, puskesmas butuh sekian dan seterusnya. Skala prioritas dari dulu sampai dengan sekarang masih di sektor pendidikan dan kesehatan. Ditambah lagi, ketika usulan rincian kebutuhan atau saat perencanaan kebutuhan bukan berdasarkan, istilahnya perencanaan kebutuhan, tapi bukan semata-mata didasarkan pada kebutuhan nyata, tapi juga termasuk kemauan, nah, bukan kebutuhan, kemauan. Jadi kemauan itu contohnya begini, saya sekda, saya punya keponakan lulusan hukum atau sarjana hukum, misalnya. Di Biro Hukum, Sekretariat Daerah sudah full. Tapi bagaimana caranya yang di Biro Hukum ini saya pindahkan sehingga formasinya masih kurang satu. Sehingga kita buat formasi sarjana hukum di Sekretariat Daerah. Supaya ada peluang ponakan saya untuk bisa mendaftar sebagai CPNS. Betul secara aturannya betul, tetapi secara kebutuhannya tidak tepat karena sebetulnya bisa diisi dari tempat lain atau yang tadi di situ tidak dipindahkan ke tempat lain sehingga formasinya kebutuhannya penuh. Itu banyak terjadi. Jadi saat seleksi calon ASN, permasalahannya bukan pada saat seleksi dan seterusnya. Permasalahan dimulai dari saat perencanaan kebutuhan. Potensi permasalahan dimulai dari sana. Nah, BKN, ini ada Direktur Perencanaan Kebutuhan, Pak Muhammad Redwan. Silahkan tolong berdiri Pak Redwan, jadi kalau teman-teman nanti ada yang ingin konsultasi terkait perencanaan kebutuhan berbasis potensi daerah dan visi misi pemerintah, itu ke Pak Muhammad Redwan. Mencoba untuk menyusun sistem perencanaan kebutuhan berbasis visi misi pimpinan lembaga atau pimpinan daerah plus potensi dari daerah. Nah, ini sedang dicoba disusun formulanya. Pak Ridwan tidak akan dipindah kalau itu belum selesai kan. Saya kira itu yang pertama terkait dengan perencanaan kebutuhan.